Tanpa Laporte dan John Stones, ini 4 pemain belakang Man City yang bisa membendung RB Leipzig. Babak 16 besar Liga Champions mempertemukan wakil Inggris, Manchester City, dengan wakil Bundesliga RB Leipzig. Pertemuan ini akan tersaji sebanyak 2 leg. Diawali dengan anak asuh Pep Guardiola, bertandang ke RB Arena Leipzig, pada Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023 dini hari WIB. Kemudian leg kedua akan terlaksana di Etihad Stadium, Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023. Pertandingan ini bukanlah pertemuan pertama bagi kedua tim, sebelumnya mereka pernah bertemu pada babak grup di Liga Champions musim 2021-22. Bagi The Citizens, wakil Jerman tersebut bukanlah lawan yang mudah. Dari 2 pertemuan, Manchester City mengalami 1 kekalahan di kandang, klub berjuluk Die Bullen tersebut dengan skor 2-1. Melihat sejarah pertemuan mereka, fokus pemain Manchester City harus terus terjaga selama laga tersebut. Ditambah kedua bek inti mereka, Aymeric Laporte dan John Stones, absen pada latihan tim hari ini. Pep juga menambahkan bahwa Kevin De Bruyne dan Aymeric Laporte sedang sakit dan tidak dapat bertanding pada laga dini hari nanti. Kerugian di kubu The Citizens ini semakin ditambah parah, dengan kembalinya Christopher Nkunku dari cedera yang dialaminya. Selanjutnya, kecepatan Timo Werner juga harus diwaspadai, karena bisa saja melewati bek-bek Manchester City dengan mudah. RB Leipzig vs Man City, bukan laga mudah The Citizens. Ancaman besar mengintai Manchester City saat tandang ke markas RB Leipzig, di Red Bull Arena pada Kamis dini hari WIB. The Citizen datang ke Leipzig dengan modal minor. Dalam 5 laga terakhir tim asuhan Pep Guardiola ini, menelan 1 kekalahan dan imbang, hasil ini sama-sama tercipta saat tandang. City baru ditahan 1-1 Nottingham Forest pada tanggal 18 Februari dan kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur pada tanggal 5 Februari. Ini membuat City tertinggal 3 poin dari Arsenal di Liga Inggris. Ketajaman Erling Haaland juga agak menurun selama 2023. Setelah hat-trick ketika bertemu Wolverhampton Wanderers, striker asal Norwegia ini baru mencetak gol lagi di laga keempat. Rapor City saat tandang ke Jerman juga kurang berpihak. Musim lalu misalnya, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan dilumat 1-2. Bedanya, sebelum itu City menggilas Leipzig 6-3. Leipzig juga punya kecenderungan bagus melawan tim-tim Inggris. Manchester United dan Tottenham, sama-sama pernah dikandaskan. Saat tampil di stadion berkapasitas 42.600 tempat duduk itu. Namun Leipzig juga tidak dalam kondisi optimal. Rekor 18 kemenangan beruntun mereka musim ini baru dihentikan Union Berlin. Masalahnya kekalahan itu tercipta dalam laga kandang. Ini seperti jadi isyarat, bahwa Red Bull Arena bukan stadion angker bagi tim tamu. Kisah musim 2021-22 bukan tak mungkin terulang, ketika itu Leipzig sering kalah di kandang. Karenanya adu kecerdikan, Guardiola dan Marco Rose sepertinya bakal menentukan. Rose memang kalah jam terbang dari Guardiola, tetapi filosofi sepak bolanya tak kalah menjanjikan. Hasil pertandingan RB Leipzig vs Manchester City 2023. Pertandingan knockout babak 16 besar Liga Champions. Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, pukul 3 dini hari WIB. Pertandingan di Red Bull Arena. Berikut ulasannya, selamat menyaksikan.
Jelang RB Leipzig vs Man City, Erling Haaland jadi andalan Manchester City. Erling Haaland menjadi andalan Manchester City saat menghadapi RB Leipzig di laga leg pertama babak 16 besar, yang digelar di Stadion Red Bull Arena. Saat masih bermain di Borussia Dortmund, Haaland telah mencetak 6 gol, dalam 4 penampilan sebelumnya melawan RB Leipzig, mencetak 3 kali brace ke gawang RB Leipzig. Kalau dihitung, Haaland mencetak rata-rata 1 gol setiap 60 menit, dalam 4 penampilannya melawan RB Leipzig. Manchester City menargetkan kemenangan, saat mereka bertandang ke kandang RB Leipzig. Kemenangan sangat penting bagi Manchester City, yang bertujuan untuk mencapai perempat final Liga Champions, untuk musim ke-6 berturut-turut. City mengunjungi Leipzig, tim yang berada di babak sistem gugur, untuk ketiga kalinya dalam 4 musim, Liga Champions terakhir. Manchester City tak terkalahkan saat mereka menjadi juara grup G. Mereka mencapai babak sistem gugur, untuk musim ke-10 secara berturut-turut. City lolos babak 16 besar UCL, musim ini saat laga penyisihan menyisakan 2 pertandingan tersisa. Sedangkan Leipzig harus menunggu hingga pertandingan ke-6, untuk memastikan tempat mereka di babak 16 besar, sebagai runner-up grup F. Ini adalah musim kedua berturut-turut, di mana kedua tim City dan Leipzig telah bertemu di Liga Champions. Dan ketiga kalinya Leipzig menghadapi City di laga babak 16 besar. Ederson Moraes yakin Man City musim ini juara Liga Champions. Dalam 1 dekade terakhir, Manchester City menjelma menjadi tim yang sangat mendominasi sepak bola Inggris. Bahkan dalam 5 musim terakhir, mereka sukses memenangkan 4 trofi Premier League. Meski demikian, kiprah mereka di Liga Champions tak terlalu bagus. Prestasi terbaik mereka hanya sampai di final tahun 2021. Saat itu mereka dikalahkan oleh Chelsea dengan skor tipis 1-0. Pada musim ini, Ederson Moraes mengaku sangat yakin Man City akan mampu mewujudkan ambisi mereka menjadi raja baru di sepak bola Eropa. Ederson menilai City saat ini lebih berpengalaman untuk bisa memenangkan trofi juara Liga Champions. Itulah tujuan utama kami, tujuan utama klub. Kami telah mencoba untuk memenangkannya dan akan terus mencoba, ujar Ederson seperti dilansir dari laman resmi UEFA. Kami belum memenangkannya, kami baru mencapai final pada tahun 2021, dan beberapa semifinal, dan kami tidak keluar dengan hasil yang bagus. Tapi saya pikir tahun ini, kami lebih dari mampu mencapai final dan menjadi penantang gelar juara. Kami merupakan tim dengan kualitas luar biasa, dan itu menunjukkan seberapa banyak klub telah berkembang selama 5 atau 6 tahun terakhir. Dengan memenangkan gelar Premier League, Piala Liga Inggris, Piala FA, dan Community Shield. Sekarang, trofi ini paling diinginkan oleh klub. Trofi ini yang diinginkan para pemain dan juga Pep Guardiola. Tahun ini kami akan mencoba memenangkannya. Kami akan mencoba mewujudkannya, tutup Ederson.